Cinta memang buta. Ia bisa menimpa siapa saja. Tak kenal gelar, baik bangsawan maupun jelata. Cinta juga tak jarang mengukir sejarah, entah tragedi atau kisah indah abadi. Dan kisah cinta berikut ini adalah kisah cinta yang kandas, yang berujung hilangnya nyawa dan memancing perang saudara. Kisah cinta beda kasta yang berakhir dengan petaka. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Masa Kesultanan Pajang abad ke-15, tersebutlah seorang pemuda yang tampan dan gagah yang kesehariannya hanya disibukkan dengan bermain wanita. Raden Pabelan namanya. Raden Pabelan adalah putra dari seorang kepala pasukan Kajineman atau Telik Sandi atau Badan Intelijen Kesultanan Pajang yang bernama Tumenggung Mayang. Ibunya bernama Dewi Tembini yang merupakan adik dari Panembahan Senopati penguasa Kesultanan Mataram. Masa muda Raden Pabelan berbeda dengan putra-putra para Tumenggung lainnya. Jika umumnya putra-putra Tumenggung lain belajar dan berguru tentang ilmu agama, ilmu kanuragan, atau ilmu kasusastraan, Raden Pabelan justru lebih memilih belajar dan berguru kepada seorang pengelana yang berasal dari suku Osing tentang ilmu gendam sukma dan pengasian. Sehingga ketika tumbuh dewasa, ia menjadi pemuda yang suka bermain wanita. Lewat ilmu gendam sukma dan pengasian yang dipelajari dari gurunya inilah ia memikat setiap wanita yang dirasa menurutnya cocok dengan seleranya. Banyak wanita di Kesultanan Pajang tak luput dari godaannya, baik gadis perawan atau wanita yang sudah berkeluarga. Puncaknya ia berani menggendam Putri Tumenggung Reksoboyo yang merupakan rekan ayahnya, yang tentu membuat sang Tumenggung tersebut murka. Tumenggung Mayang yang mendengar putra sematawayangnya yang kesehariannya bermain wanita sangat malu dan menyesal. Sebagai ayah, ia merasa gagal mendidik putra tunggalnya itu menjadi pribadi yang baik dan bisa dibanggakan. Setiap hari Pabelan hanya bisa membuat malu dirinya. Mungkin jika bukan karena jabatannya sebagai Tumenggung, Pabelan sudah dari dulu ditangkap dan dijatuhi hukuman berat oleh Gusti Haryo Manguri, jaksa Kesultanan Pajang yang tidak pernah memandang bulu dalam memutuskan perkara. Namun ia lama-lama tak tahan juga dengan sikap dan perilaku putranya. Tumenggung Mayang ingin putranya itu segera bertobat dan menikah. Mungkin dengan menikah, sikap dan perilaku Pabelan akan berubah menjadi lebih baik. Maka pada suatu waktu Tumenggung Mayang memanggil putranya untuk dinasihati. Tumenggung Mayang berpesan agar Pabelan segera bertaubat dan menghentikan kebiasaannya bermain wanita. Namun Pabelan menolak segala nasihat ayahnya itu. Pabelan beralasan ia masih muda dan masih ingin mendapatkan banyak hal. Pabelan juga beralasan bahwa bukan dia yang mengejar dan menggoda para wanita itu, tapi wanita-wanita tersebutlah yang mengejar-ngejar dirinya. Mendengar alasan Pabelan yang berbelit-belit, Tumenggung Mayang pun naik pitam seraya berkata dengan nada tinggi bahwa semua ajian pengasian yang ia miliki tak ada gunanya jika hanya digunakan untuk memikat orang biasa. Tumenggung Mayang menantang Pabelan anaknya untuk menunjukkan kesaktiannya dengan memikat putri Sultan Hadiwijaya yang bernama Sekar Kedaton dan menjadikan putri tersebut menjadi istrinya. Bahkan Tumenggung Mayang menyumpahi putranya itu jika ia tidak berhasil memikat putri sultan, maka ia tidak diperkenankan pulang kecuali menjadi mayat. Mendengar tantangan sang ayah, darah muda Pabelan mendidih. Ia merasa tertantang dan segera pamit pergi dengan dada bergemuruh. Kepergian Pabelan membuat Tumenggung Mayang tertegun. Ia mulai menyesal telah mengucapkan tantangan seperti itu. Namun nasi sudah menjadi bubur,
Pabelan telah hilang dari pandangan matanya. Pada masa itu, putri raja hanya diperkenankan berada dalam benteng keraton dan ditempatkan dalam wilayah yang disebut dengan kaputren yang dijaga sangat ketat dan berlapis selama 24 jam. Tidak ada orang di luar tembok keraton yang pernah tahu seperti apa isi kaputren karena begitu ketatnya pengamanan. Seminggu telah lewat, tak ada kabar apapun dari Pabelan putranya. Namun justru hal itu membuat Tumenggung Mayang sangat lega, sebab itu artinya Pabelan tidak benar-benar memenuhi tantangannya. Dia mungkin sedang sibuk menggoda perempuan lainnya, demikian pikir Tumenggung Mayang. Namun kedatangan mendadak Tumenggung Wirokerti dan satu grup Bergada Nyutra atau pasukan khusus Sultan Pajang mendadak membuat hati Tumenggung Mayang berdegup kencang. Dini hari itu Tumenggung Mayang diminta menghadap Sultan Hadiwijaya saat itu juga untuk membahas tugas negara. Tumenggung Mayang bahkan untuk sekedar berganti pakaian dan menyandang keris pusaka leluhurnya pun tidak diizinkan. Dewi Tembini, istri Tumenggung Mayang, sadar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi melihat suaminya tidak lagi dihormati dan dibawa pergi bersama kawalan ketat Bergada Nyutra. Dewi Tembini merasa suaminya diculik dan dia hanya bisa menangis. Tumenggung Wirokerti ternyata membawa Tumenggung Mayang ke markasnya sendiri di pusat pasukan Kajineman. Lebih janggal lagi karena ternyata Sultan Hadiwijaya menemuinya di sana. Sultan Hadiwijaya bertanya kepada Tumenggung Mayang, apa yang Tumenggung Mayang akan lakukan jika ada orang yang mencuri pusaka yang menjadi tanggung jawabnya. Tumenggung Mayang pun menjawab bahwa ia akan melacak dan memburu sang pencuri serta merebut kembali pusaka tersebut serta menghukum pencurinya karena telah menginjak-injak kehormatannya, pasukannya, serta secara tidak langsung menghina kewibawaan Sultan dan kerajaan Pajang. Kanjeng Sultan pun kembali berkata kepada Tumenggung Mayang bahwa telah ada pencuri yang masuk ke kaputren dan mencuri pusaka Sultan yang paling berharga, yakni putri beliau, Sekar Kedaton. Mayang tidak sanggup lagi membayangkan apa yang telah dilakukan anaknya itu dan tak mampu juga mendengar tuturan Kanjeng Sultan Hadiwijaya selanjutnya. Ia sadar siapa pencuri yang dimaksud oleh Kanjeng Sultan. Nyawanya terasa tersedot ke atas ubun-ubunnya sejengkal demi sejengkal. Tumenggung Mayang segera memohon maaf kepada Kanjeng Sultan dan akan segera mengambil sikap yang tegas kepada putranya yang kurang ajar tersebut. Namun Sultan Hadiwijaya mengatakan bahwa Tumenggung Mayang tak perlu repot mengurusi anaknya karena ia telah diurus oleh pasukan penjaga kaputren. Mayatnya telah dibuang ke Sungai Lawean. Sultan juga menuntut tanggung jawab Tumenggung Mayang dengan memberinya hukuman berupa pencopotan dirinya dari semua jabatan dan menjalani hukuman buang bersama keluarganya ke Semarang. Aksi Sultan Hadiwijaya menghukum keluarga Tumenggung Mayang ini membuat murka Panembahan Senopati, penguasa Mataram yang merupakan kakak ipar Tumenggung Mayang. Sebagai balasan atas aksi Sultan Pajang ini, Mataram mengirim ekspedisi militer ke Pajang yang memicu perang dan keruntuhan Kesultanan Pajang pada tahun 1582. Sementara itu jenazah Pabelan yang hanyut ditemukan tersangkut di akar pohon oleh Ki Gede Solo yang kelak menjadi pendiri kota Surakarta. Jenazah yang telah menggembung itu oleh Ki Gede Solo coba didorong ke tengah sungai agar hanyut kembali. Namun keanehan terjadi, setiap jenazah Pabelan didorong ke tengah sungai, jenazah itu selalu kembali ke akar-akar pohon itu. Hal ini bahkan terjadi selama 3 hari berturut-turut. Ki Gede Solo akhirnya memutuskan untuk memakamkan jenazah Pabelan di wilayahnya, meski dengan resiko dihukum oleh Sultan Hadiwijaya. Sampai hari ini, makam Raden Pabelan masih dapat disaksikan di daerah wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Namun sayang, makam Raden Pabelan ini sering diziarahi banyak orang guna mendapatkan pesugihan, ilmu gendam sukma, dan pengasihan. Demikian sekilas kisah cinta Raden Pabelan yang memicu perang antara Pajang dan Kerajaan Mataram. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.